Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bagus dan Cemil Azhar dengan NPM 18091021084. Perkenalkan, saya Alfa Jugere Pratama dengan NPM 180910210001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Aditya dengan nomor NPM 180910210002. Perkenalkan, saya Muhammad Asy Asidiki dengan NPM 180910210058. Perkenalkan, nama saya Herdi Riswandi dengan nomor NPM 180910210073. Saya Gazi Alifari, NPM 180910210067. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan gagasan artikel kreatif kami yang berjudul Upaya Pelestarian Perkakas Tradisional di Masyarakat Sunda. Bertani bukanlah hal yang asing dalam masyarakat Sunda, karena dengan bertani ini merupakan mata pencaharian yang paling utama dalam masyarakat Sunda. Dalam pertanian, ini mengandung nilai-nilai sosial atau nilai-nilai moral yang dapat kita ambil, seperti kekeluargaan, persahabatan, kerjasama, gotong royong, dan sebagainya. Namun, seiring perkembangan zaman, pertanian ini mulai tergantikan dengan teknologi. Misalkan, kita menggunakan bertani dengan kerbau tergantikan oleh yang namanya traktor. Maka dari itu, kami membuat upaya untuk melestarikan pertanian masyarakat Sunda guna untuk menjaga masyarakat Sunda itu, terutama dalam pertaniannya, agar tetap terjaga dan dapat dilestarikan. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pembahasan alat-alat tradisional dalam pertanian. Yang pertama ada cangkul atau pacul, dengan kegunaannya yaitu untuk menggali atau meratakan tanah. Kemudian yang kedua ada sabit atau arit, itu digunakan untuk memanen padi. Kemudian yang ketiga ada parang, itu digunakan untuk merapikan rumput-rumput liar yang ada di pesawahan. Kemudian yang keempat ada garuk, itu digunakan untuk membajak pesawahan. Kemudian yang kelima ada gasruk, itu digunakan untuk merapihkan atau mengambil rumput-rumput liar yang ada di pesawahan. Kemudian yang keenam ada gerejet atau gebotan, itu digunakan untuk memanam atau memisahkan padi-padi dari dahannya. Kemudian yang terakhir ada penggaris sawah. Penggaris sawah itu digunakan untuk menggarisi atau mencetak garis pesawahan. Di sini saya ingin menjelaskan upaya pelestarian dari alat-alat atau perkakas pertanian tradisional Sunda. Yang pertama itu, jadi kita harus mengumpulkan dan mengaplikasikan lagi alat-alat tradisional tersebut kepada lahan pertanian. Jadi kita tidak lupa dengan cara-cara memakainya seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah dari semua alat-alat yang sudah dikumpulkan ini, dari mungkin zaman dulu sampai sekarang, yang masih tersisa itu kita aplikasikan kepada lahan yang cocok kepada alat-alat tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat meninggalkan alat-alat tersebut karena sudah tidak relevan dengan lahan pertanian di zaman sekarang. Nah, selanjutnya upaya pelestarian ketiga adalah dengan mengumpulkan semua informasi mengenai alat-alat atau perkakas pertanian tradisional Sunda yang masih digunakan atau yang sudah tidak digunakan. Nah, yang terakhir adalah mengaplikasikan alat-alat tersebut, tradisional tersebut, kepada lahan yang cocok seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, tetapi kalau ada yang tidak cocok gimana? Nah, kita boleh menggunakan alat modern sebagai cara kita dalam beradaptasi dengan teknologi baru, tapi tidak meninggalkan alat-alat terdahulu seperti itu. Nah, tapi apa sih hambatan kenapa alat-alat ini bisa punah? Yang paling besar adalah karena alat-alat tersebut sudah tidak diproduksi lagi
Jadi sudah susah sekali untuk ditemukan. Jadi solusinya adalah dengan kita memproduksi kembali alat-alat tersebut untuk digunakan ke lahan pertanian dan mengedukasi lagi masyarakat mengenai penggunaan alat-alat ini. Jadi tidak hanya diproduksi tapi diaplikasikan lagi biar tidak punah. Pelestarian perkakas tradisional Sunda ini tidak membuat menutup masyarakat Sunda terhadap perkembangan zaman. Namun diharapkan dengan lestarinya perkakas tradisional Sunda ini mampu membuat masyarakat Sunda lebih bijak dalam penggunaan teknologi modern agar tidak menimbulkan ketergantungan terhadap teknologi modern. Salah satunya adalah pemanfaatan lahan sumber daya alam, karena sumber daya alam lahan pertanian merupakan komponen inti dalam suatu teknologi tradisional yang membuat stabilnya ekosistem pertanian khususnya bagi masyarakat Sunda. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan teman saya tadi yaitu pertama kita harus melakukan upaya pelestarian perkakas pertanian tradisional Sunda. Dikarenakan perkakas tersebut merupakan warisan budaya yang penting masyarakat Sunda. Upaya pelestariannya apa aja? Yang pertama kita harus memberikan pendidikan pemahaman tentang perkakas pertanian tradisional tersebut. Lalu kita harus kolaborasi dengan pemerintah terkait kebijakan atau sumber dana dan lain-lainnya. Terus yang ketiga kita harus melakukan pengaplikasian atau adaptasi untuk kegiatan sehari-hari menggunakan perkakas pertanian tradisional masyarakat Sunda.